Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah PPH, OP, dan Badan, saya akan menjelaskan tentang materi NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Masuk ke dalam pengertian NPPN. Apa sih NPPN itu? NPPN adalah norma yang bisa digunakan wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto pada 1 tahun pajak dengan dasar perhitungan sesuai PPh pasal 25 atau 29 terutang. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Nah, untuk konsep PPN ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan jumlah penghasilan neto bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Nah, pengusaha yang menggunakan norma perhitungan dikenakan pajak menggunakan tarif Undang-Undang PPh pasal 17. Kemudian masuk ke penggunaan NPPN. Siapa sih yang boleh menggunakan NPPN? Yang boleh menggunakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN, tetapi dengan syarat memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Untuk sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, sebagaimana diatur dalam KUP, wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha bebas tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti pendukungnya, maka penghasilan neto dihitung dengan menggunakan NPPN. Nah, untuk pemberitahuan NPPN sendiri, wajib pajak wajib menyampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui. Nah, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dalam wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada DJP dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Kemudian ada besarnya norma perhitungan penghasilan neto. NPPN dikelompokkan menurut wilayah. Itu ada 3. Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi, yang mana yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian ada ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Nah, menurut lampiran per 17 PJ 2015 tentang norma-norma perhitungan penghasilan bruto itu ada persentase untuk NPPN. Nah, yang pertama untuk WPOP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah paling kecil 10% dan paling tinggi 50% bergantung dengan jenis usahanya, yaitu lampiran 1 per 17 PJ 2015. Untuk WPOP yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, itu dikenakan tarif paling kecil 10% dan paling tinggi 69% bergantung dengan jenis usahanya pada lampiran 2 per 17 PJ 2015. Nah, untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau bukti pendukungnya dikenakan tarif paling kecil 12% dan paling tinggi 71% bergantung dengan jenis usahanya. Nah, dapat dilihat untuk semua daftar persentasenya itu dapat dilihat dalam lampiran per 17 PJ 2015 tentang norma perhitungan penghasilan bruto.
Kemudian ada wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, yaitu yang pertama perhitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan norma. Nah, tadi kan ada 3 wilayah, yang pertama ada 10 provinsi, ada provinsi lainnya dan daerah lainnya. Itu disesuaikan dengan pengelompokan wilayah pengenaan norma. Kemudian penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu usaha atau pekerjaan bebas adalah jumlah pengenaan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung. Nah, ini ada jenis pekerjaan bebas yang dapat menggunakan NPPN. Yang pertama ada tenaga ahli yang menggunakan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kemudian ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawati atau peragawan, pemain drama dan menari, olahragawan, penasehat mengajar, pelatih, pencerama, penyuluh dan moderator, pengarang, peneliti dan penerjemah, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas menjajah barang dagangan, agen asuransi dan distributor, perusahaan pemasaran berjenjang, multi level marketing atau penjualan langsung direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Kemudian ada ketentuan perhitungan. Nah, ketentuan perhitungan penghasilan neto dihitung dengan cara penghasilan bruto dikali dengan norma perhitungan penghasilan neto sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 17 PJ 2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Ini ada bentuk perhitungannya. Untuk penghasilan neto pajak, wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperlihatkan pengelompokan wilayah. Nah, masuk ke contoh soal. Soal contohnya yaitu Pak Ilham merupakan seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta, mempunyai 3 orang anak dan seorang istri yang tidak bekerja. Penerimaan bruto sebagai dokter selama tahun 2018 di Jakarta sebesar 720 juta. Nah, selain itu juga Pak Ilham juga memiliki usaha industri rotan yang berlokasi di Cirebon. Selama tahun 2018 diketahui peredaran bruto dari industri rotan adalah sebesar 400 juta. Pak Ilham tidak melakukan pembukuan atau seluruh transaksi yang terjadi baik yang berkaitan dengan industri rotan yang dimiliki ataupun yang berkaitan dengan profesi dokter. Nah, namun Pak Ilham telah mengajukan surat pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN dalam menentukan penghasilan netonya. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama itulah berapa besarnya PPh terutang Pak Ilham untuk tahun 2018. Diketahui tarif NPPN industri rotan 12,5% dan NPPN untuk profesi dokter 45%. Nah, untuk yang kedua, bagaimana proses pembayaran PPh terutang untuk tahun 2018 dan bagaimana proses pelaporan PPh terutang tahun 2018. Untuk perhitungannya, yang pertama kita mencari perhitungan NPPN. Nah, yang pertama kan Pak Ilham memiliki 2 profesi, yaitu profesi dokter dan industri rotan. Nah, maka kita cari untuk penghasilan industri rotan, yaitu penghasilannya itu sebesar 400 juta dikali 12,5%. Dari mana 2,5% ini? Nih, dari soal sudah diketahui bahwa tarif NPPN industri rotan adalah 12,5%. Maka menggunakan 12,5% sama dengan 50 juta. Nah, untuk penghasilan profesi dokter 720 juta dikali 45% sama seperti 12,5% ini sudah ada di soal. Untuk tarif NPPN-nya ya 45% untuk profesi dokter
maka dapat 324 juta. Nah, untuk total penghasilan netonya Pak Ilham yaitu sebesar 374 juta. Setelah mendapatkan penghasilan netonya, kita cari PKP. Nah, untuk mencari PKP, yaitu rumusnya penghasilan neto dikurang dengan PTKP. Penghasilan neto yang tadi kita dapatkan yaitu 300 juta 74 juta. Nah, penghasilan netonya itu tadi udah diketahui. Nah, untuk PTKP-nya sendiri untuk Pak Ilham yaitu Pak Ilham itu memiliki 3 orang anak dan satu istri yang tidak bekerja, maka statusnya Pak Ilham yaitu kawin dengan 3 tanggungan, yaitu 72 juta. Nah, PTKP-nya itu dikurang. Penghasilan neto dikurang PTKP dapat 302 juta. Setelah mendapatkan PKP, kita masuk ke perhitungan PPh terutang menggunakan tarif PPh pasal 17. Yang pertama yaitu 5%, yang paling tinggi itu adalah 50 juta, jadi kita pakai 50 juta, 5% dikali 50 juta dapat 2.500.000. Kemudian yang kedua 15% yaitu 200 juta, tarif paling maksimal paling tinggi adalah 250 juta. Karena yang 5% sudah 50 juta, jadi dijumlahkan dengan 200 jadi 250 juta. Nah, berarti untuk 15%-nya dikali 200 juta yaitu 30 juta. Kemudian tarif selanjutnya itu 25%, 52 juta. 52 juta itu dari 302 itu dikurang 250 juta, sisanya 52 juta sama dengan 13 juta. Nah, total PPh terutangnya itu 45.500 juta. Kemudian cari angsuran PPh 25 tahun berikutnya, yaitu tadi total PPh terutangnya adalah 45.500.000 per 12. Ini per 1 tahun, yaitu dalam 1 tahun kan 12 bulan. Jadi dibagi 12 dapat 3.791.667 per bulan. Jadi Pak Ilham itu membayar angsuran sebesar 3.791.667 per bulan. Nah, untuk proses pembayaran PPh terutangnya itu dilakukan paling lambat sebelum SPT tahunan dilaporkan. Ya, berarti pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi yaitu paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak, yaitu berarti pada bulan Maret, paling lama 31 Maret 2019. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.